Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang telah kita baca di awal, Allah mengingatkan kepada kita semua, kepada kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Apa arti secara kafah itu Pak? Secara menyeluruh, secara sempurna, tidak tanggung-tanggung, tidak separuh-separuh. Manangka tuju dawa nai cocok jo awak, cocok jo selera kita, lalu kita amalkan ajaran Islam. Yang tidak cocok lalu tidak kita pakai. Ya. Yang tidak cocok kita kesampingkan, yang cocoknya saja kita pakai. Sebagian ayat kita amalkan, kita imani, sebagian ayat tidak, itu tidak utuh kita masuk Islam. Tidak total kita masuk Islam, tidak menyeluruh. Jadi Allah ingatkan kepada kita, Islam yang Allah terima itu adalah Islam yang secara totalitas, Islam yang sempurna, bukan hanya sekedar ya mereknya saja Islam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita dikatakan orang Islam yang sempurna itu. Nah, jadi cara mengukur awak dikatakan Islam yang sempurna, Islam yang total itu, baru kita dianggap sebagai orang Islam yang benar-benar Islam kafah itu. Ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan. Pertama adalah, kalau kita mengaku beragama Islam, kewajiban yang pertama wajib mempelajari ajaran Islam. Harus kita tahu dengan Islam. Lucu rasanya Bapak Ibu, kita orang Islam tapi tidak tahu dengan ajaran Islam sendiri. Ya, lucu rasanya kita orang Islam tapi tidak tahu dengan ajaran Islam sendiri. Contoh sederhana, ada yang minum sambil tagak kan, ada yang melarang, tidak boleh tagak. Emangnya boleh lah. Dilarang awak tagak sambil minum, kan tidak tahu. Padahal dilarang Nabi kan. La yasrabanna ahadukum qa'ima, jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Itu contoh sederhana. Artinya Bapak Ibu, ya kalau kita itu mengaku beragama Islam, maka prioritas yang utama kita itu adalah belajar. Mari kita selalu menuntut ilmu. Mari kita selalu hadir dalam majelis ilmu. Perintah belajar, perintah menuntut ilmu itu sama wajibnya dengan perintah sholat. Wajib. Faridatun, fardu. Jadi jangan Bapak Ibu kita menyangka yang berdosa itu adalah meninggalkan sholat. Nah, itu saja yang berdosa. Tidak beraja awak berdosa juga. Kenapa? Karena kita diberi mata oleh Allah. Untuk apa guna mata diberikan Allah? Allah berikan kita telinga. Apa gunanya telinga diberikan Allah? Dan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, mari kita pergunakan waktu demi waktu agar selalu kita belajar, selalu dalam namanya majelis ilmu.
Jadi kalau ada wirid sekali seminggu, barangkali seminggu Pak wirid 2 kali dah. Paling 2 kali wirid seminggu. Jadi yo datang awak ke masjid. Daripada di rumah mau tota sana Pak. Atau menonton sinetron ya Bu. Ajaklah ke masjid mana di samping ibadah ya tambah ilmu awak. Bertambah ilmu awak. Sebab Bapak Ibu, banyak yang harus kita pelajari. Jangankan yang lain, permasalahan ibadah saja masih banyak yang harus kita luruskan. Jangan kita menganggap awak beraja masuk dulu tu adalah final. Ya, habis. Padahal waktu siswa awak pelajari dulu itu masih banyak yang perlu diluruskan. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya sering mendengar anak-anak mengaji Bapak waktu didikan subuh ya, sering membaca ya doa iftitah itu, tapi tidak pernah ditegur oleh guru mengajinya, dibiarkan jauh salah. Itulah tak biasa, awak mungkin tak biasa. Contoh Bapak Ibu ya, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Kira-kira Bapak Ibu, benar apakah salah yang kita baca itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Betul apa salah tu Pak? Benar apa salah tu? Anak-anak apa sering baca juga? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada enggak tinggal? Ada. Ana tinggal Allah Akbar tu 2 kali dibaca. Baru 2 kali Allahu Akbar pertama tu rukun. Membaca takbiratul ihram tu rukun. Nah, doa iftitah tu tak langsungnya kabira. Ulang balik Allahu Akbar kabira. Kalau kabira so baca terputus kalimatnya. Kalau ada Allahu Akbar Ustaz, itu Allahu Akbar tu rukun. Niat tegak betul-betul membaca takbiratul ihram. Jadi yang sempurna Allahu Akbar. Ulang Allahu Akbar tu, Allahu Akbar kabira. Satu, yang kedua, innas salati wa nusuki. Aku acuk mana? Ambo dengar Bapak Ibu. Benar apa salah tu Bu? Salah. Yang benarnya apa? Inna solati, tidak batas dia no. Inna solati, lihatlah ayat. Ya, bacanya doa kita. Inna solati, bukan inna solati. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana permasalahan sepele, tapi karena kita tidak pernah mendalami, akhirnya kita salah terus bacaannya. Apalagi yang lain? Yang lain banyak Bapak Ibu. Permasalahan ibadah itu banyak. Ya. Nabi melarang kita melaksanakan ibadah solat sunat di 3 waktu. Pertama, terbit matahari. Yang kedua, tengah hari. Yang ketiga, waktu matahari akan terbenam. Ini ada salah seorang jemaah Bapak Ibu, ketika saya berbincang-bincang, suatu ketika
setelah selesai pengajian kuliah subuh waktu itu, ya, pas bunyi tem waktu suruk jam 6.25 waktu itu, muezzin Ustaz, mengapa sholat sunat suruk celuk? Alun ada waktu lain cembuk. Alah kalau bunyi waktu Pak. Baru lalu saya jelaskan Bapak Ibu, baru yang paham boleh dimakan. Kalau pas waktu suruk ketika matahari tabi itu dilarang kita sholat sunat. Lalu kapan sholat sunat suruk? Para ulama mengatakan kira-kira 15 menit setelah waktu suruk itu baru sholat sunat suruk. Ini tidak pas waktu suruk. Kemudian ketika matahari akan terbenam, awak ketibung saji, detik-detik orang kazan tu matahari terbenam. Walaupun awak masuk kamar saji ingin melaksanakan tahiyatul masjid, duduk selesai. Ya. Kalau nak solat sunat sebelum-sebelumnya lah. Jangan pas matahari akan terbenam. Banyak yang lain Bapak Ibu. Karena itu mari kita gunakan waktu kita agar selalu belajar. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka majlis ilmu, menuntut ilmu, kana fi sabilillah hatta yarji', maka ia kembali ke rumahnya, maka ia berada pada jalan Allah sampai kembali ke rumah. Jadi kita yang dalam majlis ilmu ini adalah orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Andaikan kita meninggal apa? Meninggal apa? Dalam majlis ilmu tiba gampang, tiba tsunami, kana fi darajat syuhada. Mati kita mati syahid. Alangkah mulianya orang-orang yang selalu dalam majlis ilmu. Tapi kalau maghrib kok apa kita pilawik Pak? Mengata pilawik Bu? Manca lihat? Iya gila. Yo. Tiba tsunami. Tiba lampu. Mati awak. Mati anu mana? Tian Bapak. Percaya. Jadi Bapak Ibu, alangkah mulianya, alangkah beruntungnya kita yang selalu hadir dalam majlis ilmu. Rasulullah mengatakan orang yang selalu dalam majlis ilmu itu ia berada pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam, kita wajib mempelajari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita mengaku beragama Islam, kewajiban berikutnya adalah wajib mengakui kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi akui kebenaran ajaran Islam. Tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan ajaran Islam. Dan untuk selanjutnya kita amalkan itu ajaran Islam. Sebab ada sebagian atau sekelompok umat Islam hari ini Bapak Ibu yang sudah mulai ragu dengan kebenaran ajaran Islam, yang sudah mulai ragu dengan kebenaran Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada suatu pernyataan dari seorang cendekiawan di Indonesia ini yang mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi. Kenapa apa? Perlu direvisi Bu. Arti direvisi itu dirubah Pak. Kenapa? Karena isi ajaran Al-Quran ini banyak yang tidak relevan lagi, yang tidak sesuai dengan kondisi zaman. Ada ayat Al-Quran yang
melanggar HAM seperti potong tangan, kisos. Ada yang tidak adil, contoh dalam pembagian warisan. Dan macam-macam yang mereka sampaikan. Nah, paham liberal itu adalah kebebasan berpikir dalam memahami ayat. Di ayat itu mereka takwilkan dengan selera mereka masing-masing. Padahal Bapak Ibu kaum muslim bahagia, di dalam Al-Quran ini tidak semuanya yang makanan akal kita. Dan tidak semua ayat Al-Quran itu yang bisa kita logikakan. Ada ayat Al-Quran itu yang makanan iman kita. Nah, kalau makanan iman kita, maka sikap kita sebagai orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab Al-Quran, tidak boleh ragu kita. Tidak boleh ragu kita dengan kebenaran Al-Quran. Ya. Kalau pendeta Saifuddin yang murtad itu katanya, Bu, 300 ayat Al-Quran itu dibuang. Bawa dibuang. Ada yang radikal, ada yang intoleran, macam-macam macam. Bapak Ibu, jadi isi kandungan Al-Quran itu ada dua narasinya. Pertama, memang mengajak kita untuk berpikir. Makanya ada dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan kalimat afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadabbarun. Yang kedua, ada ayat Al-Quran itu yang bukan makan akal kita, tapi makanan iman. Persoalan-persoalan gaib harus kita imani, tidak bisa dicerna dengan akal dan logika kita. Contoh, di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 7 orang pemuda namanya Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah. Berapa lamanya? 309 tahun, Bu. Jadi 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini ia lari dari pemerintahan yang zalim. Ya, kemudian berhenti istirahat di sebuah gua, lalu ia tidur. Nah, kemudian ditidurkan oleh Allah. Berapa lamanya? 309 tahun. Lain masuk akal, Pak. Lain masuk akal. Awak berapa lama lalu? 8 jam. Kalau laba umur kau paling 6 jam dah. Sehingga ketika 7 orang pemuda itu bangun, terasa pergi lapar, cari makanan. Nah, ketika mencari makanan, lah banyak yang berubah saya lihat. Nah, ketika bertemu dengan makanan, ketika ia mau menukar uang tersebut, apa kata penjual? Ikut piti ku dah laku lepak. Aku dah laku, ikut piti tahun berapa? Baru di situ sadar tahunya, ya, ia sudah tidur selama 309 tahun. Karena masuk dia kata apa? Ya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah berbuat fa'alul lima yurid, bisa saja terjadi. Sama dengan peristiwa Mi'raj, hanya dalam waktu sepertiga malam Nabi tembus ke Sidratul Muntaha, kan masuk akal itu. Tapi karena Allah yang memperjalankan, nah ini kuasa Allah. Ada lagi cerita dalam Al-Quran, namanya Siti Maryam. Siti Maryam tidak punya suami, tapi punya anak. Siapa anaknya, Pak? Nabi Isa.